Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah hari ini. Kita masuk di dalam minggu keempat di bulan Februari dengan tema melayani sebagai saksi Kristus. Kita mau terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita mau terus memberitakan Kristus dimanapun kita berada. Menjadi saksi, tidak pernah berhenti, terus menjadi berkat untuk orang lain. Siapa yang mau menjadi berkat? Amin saudara. Lambaikan tangannya, puji nama Tuhan. Kita percaya hari ini kita mau terus belajar sebagai saksi Kristus yang luar biasa. Amin. Yes. Mari bersama-sama kita tetap bangkit berdiri. Kita tetap puji nama Tuhan kita. Kita mau katakan Dia yang terhebat. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian syukur kami hanya bagi nama Tuhan, Allah penyelamat kami yang hidup, yang terhebat. Terima kasih Allah. Katakan saudara, yes, hanya bagimu.
silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan kita ketika kita sudah memuji, kita sudah menyembah Allah kita. Saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau mengucap syukur, kita mau menenangkan hati kita saat ini. Kita mau menikmati Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau teramat baik dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lagu ini berkata saudara, bahwa kita tidak bisa pergi kemana-mana menjauhi rohnya Tuhan. Karena Dia ada di situ. Karena Dia terus mencari kita. Karena Dia terus bersama dengan kita. Kemanakah kita dapat pergi menjauhi rohnya Tuhan yang kudus? Dia selalu ada bersama-sama dengan kita saat ini. Karena itu mari bersama-sama saya mengajak saudara untuk kita datang ke hadapan Tuhan kita. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita bahwa sungguh indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Amin. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kau sahabat setiap kami Tuhan. Dan kau dekat. Tidak pernah sekalipun kau tinggalkan kami Bapa. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Amin Tuhan. Sungguh mulia. Betapa mulia dan berharganya Engkau Tuhan. Dan berharga. Mari bersama saudara. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh Mari bersama-sama kita datang ke hadapan Tuhan kita. kemanakah aku dapat, Katakan saudara, menjauhi rohmu yang Kau sahabat Tuhan. sahabat. Dan Kau dekat. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia.
merindukan kehadiran-Mu Tuhan. I know that you're calling me to you. Here I stand, I stand Lord, And long for your embrace. nothing else, Nothing else could ever take your place. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. fill me again. With the power of your Spirit, Lord, I'm crying out. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, Come, Holy Spirit, yes, fall in this place. mari hadir di sini Tuhan. Yes, Jesus. Fill me again with the power of your Spirit, Lord. I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Haleluya Tuhan. Sebab kami memerlukan Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Untuk kami bisa menjadi saksi-Mu, kami memerlukan Engkau Allah. Bimbing setiap kami Tuhan. Setiap langkah kami Bapa, setiap perkataan kami, setiap perbuatan kami. Untuk terus menjadi saksinya Tuhan dimanapun kami berada. Mari bersama dengan kami Allah. Sebab kami memerlukan Engkau Tuhan. Terima kasih Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Thank you Jesus. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita saudara yang percaya, Allah selalu menyertai setiap kita. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sebentar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom semuanya, apa kabar untuk Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang terkasih dalam Tuhan? Puji Tuhan, kalau saya bisa bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian di dalam ibadah hari ini. Dan saya percaya untuk Bapak Ibu sekalian yang sedang menyaksikan tayangan ibadah hari ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang terpelihara oleh kasih karunia Tuhan. Dan di minggu keempat di bulan Februari ini, saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang saya beri judul dengan tema melayani sebagai saksi Kristus. Dan ayat penuntun yang akan saya bagikan hari ini yaitu dari Lukas 4 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ayat yang barusan kita baca itu merupakan cuplikan dari kitab Yesaya 61 ayat 1 dan 2 yang diambil oleh Yesus dalam khotbah pertamanya di Nazaret. Nah, inilah yang menjadi permulaan pekerjaan Yesus Kristus pada waktu itu. Jadi, di saat Yesus ingin memulai pelayanannya, Yesus menyampaikan seperti ayat Lukas 4, 18, 19 ini. Nah, di mana ayat ini juga menunjukkan bahwa Yesus sedang memproklamirkan bahwa Ia adalah Sang Mesias atau yang diurapi, si pembawa kabar baik yang akan membebaskan manusia dari kuasa dosa dan hukuman dosa. Selain itu, ayat ini juga menubuatkan yang menunjukkan kepada keselamatan sepenuhnya baik roh, jiwa, tubuh yang akan digenapi pada akhir zaman. Nah, dan ayat tersebut juga yang menjadi pesan pada hari ini. Jadi Tuhan menyampaikan pesan melalui ayat Lukas 4, 18, 19 untuk kita semua hari-hari ini, bahwa tahun rahmat Tuhan itu masih berlaku. Karena apa? Karena masih banyak orang yang hidup dalam keterikatan kuasa dosa. Jadi Tuhan menyampaikan bahwa tahun rahmat Tuhan itu tuh masih berlaku sampai hari ini. Karena apa? Karena masih banyak orang yang terikat dalam kuasa dosa, yang masih terikat dalam hal-hal perbuatan-perbuatan dosa mereka. Sehingga mereka semua memerlukan pembebasan yang hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Dengan apa? Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Jadi satu-satunya untuk mereka bisa dibebaskan dari ikatan dosa, untuk mereka bisa dibebaskan dari perbuatan-perbuatan dosa mereka, salah satu caranya dan tidak ada cara lain yaitu apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan, haleluya. Dan sekarang apa yang menjadi tugas kita? Yaitu tugas saya, tugas Bapak Ibu sekalian yang telah menerima keselamatan tersebut, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tugas kita sebagai orang-orang yang telah menerima terlebih dahulu pembebasan dari Yesus Kristus, yaitu kita harus sungguh-sungguh menjadi alat yang efektif dan menjadi kesaksian guna membebaskan orang-orang yang masih terbelenggu dosa tersebut. Jadi ada tugas yang perlu kita emban. Ada hal-hal yang harus kita lakukan setelah kita menerima pembebasan dari keterikatan dosa kita. Jadi kita, yaitu saya dan Bapak Ibu sekalian yang telah terlebih dahulu dibebaskan, dilepaskan dari ikatan dosa, telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita harus membebaskan orang-orang yang masih terikat atau terbelenggu dalam dosa tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam rangka membebaskan manusia dari kuasa dan hukuman dosa, kita sebagai umat Allah harus berperan sebagai imam Tuhan dan pelayan Tuhan dalam Yesaya 61 ayat 6. Jadi peran kita itu sebagai imam Tuhan dan pelayan Tuhan. Maksudnya apa? Nah, maksudnya yaitu sebagai imam Tuhan kita harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab untuk menaikkan doa syafaat bagi mereka yang masih berada dalam penjajahan dosa. Nah, jadi ada tugas kita yang harus kita lakukan. Kita harus berdoa untuk mereka. Kita harus mendoakan setiap mereka yang masih terikat dan terbelenggu dalam dosa. Karena saya percaya di saat kita menerima keselamatan itu pun
pasti ada orang-orang yang mendoakan kita. Pasti ada orang-orang yang dulu mendoakan kita terlebih dahulu sehingga kita pun bisa menerima keselamatan tersebut. Jadi setelah kita menerima keselamatan, ada tugas kita, yaitu peran kita sebagai imam Tuhan yang saya katakan tadi, bahwa kita bertanggung jawab untuk menaikkan doa syafaat bagi mereka, bagi setiap mereka-mereka yang masih terikat dalam kuasa-kuasa dosa tersebut. Nah, selanjutnya sebagai pelayan Tuhan, maksudnya apa? Kita bertanggung jawab untuk memberitakan tentang datangnya tahun rahmat Tuhan tersebut. Jadi dikatakan dalam Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, jadi siapa yang memberitakan tentang Yesus? Siapa yang memberitakan tentang tahun rahmat Tuhan itu bagi setiap mereka yang tadi saya katakan masih terbelenggu dalam dosa, masih terikat dalam kuasa-kuasa dosa, yaitu kita, saya dan Bapak Ibu sekalian yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jadi kita harus melayani mereka, yaitu sebagai apa? Sebagai saksi Kristus. Nah, ini yang saya mau kita sama-sama sharingkan hari ini tentang arti melayani sebagai saksi Kristus. Nah, jadi itulah tugas kita setiap orang-orang yang telah menerima keselamatan terlebih dahulu. Jadi kita harus tetap berdoa untuk setiap mereka, yaitu sebagai imamnya Tuhan. Tapi apakah cukup dengan berdoa tanpa kita melakukan apa-apa? Jadi kita harus, selain kita berdoa, kita juga harus ada actionnya, harus ada sesuatu yang kita lakukan, yaitu yang tadi saya katakan sebagai pelayan Tuhan, di mana kita bertanggung jawab untuk memberitakan kabar baik itu kepada setiap mereka. Nah, sekarang ada yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, untuk saya, untuk Bapak Ibu sekalian, yang menjadi perenungan setelah kita mendengar apa yang tadi kita telah bahas di atas. Pertanyaan yang pertama yaitu apa? Apakah Anda sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan hukuman dosa? Pertanyaan pertama itu dia. Apakah kita telah dibebaskan dari kuasa dosa dan hukuman dosa? Kalau memang jawabannya belum, nggak ada jalan lain. Anda harus bertobat. Anda harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Anda. Itu jalan satu-satunya. Kalau memang jawaban Anda belum, Anda harus bertobat. Nah, kalau misalnya jawaban Anda sudah, bila Anda sudah mendapatkan pembebasan dan dari dosa dan menjadi murid Kristus. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi buat Bapak Ibu sekalian. Apakah Anda sudah memberitakan tentang datangnya tahun rahmat Tuhan kepada orang-orang yang berinteraksi dengan Anda? Jadi kalau jawaban Anda, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Predikat saya sekarang itu yaitu muridnya Kristus. Nah, apakah Anda telah menceritakan menjadi saksi Kristus kepada orang-orang yang seringkali berjumpa dengan Anda atau berinteraksi dengan kehidupan Anda sehari-hari? Artinya, sudahkah Anda bersaksi tentang Kristus dalam kehidupan Anda? Nah, itu dia yang harus menjadi perenungan kita. Kenapa? Karena mungkin ada pertanyaan dari setiap Bapak Ibu sekalian. Kalau saya telah menjadi murid Kristus, kenapa saya harus bersaksi? Kenapa hidup saya harus melayani sebagai saksi Kristus? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Enggak cukup, mungkin cukup bagi saya telah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, saya diselamatkan. Jaminannya kehidupan kekal. Cukup sampai di situ. Saya akan menikmati keselamatan yang Tuhan telah berikan. Saya akan menunggu jaminan kehidupan kekal itu terjadi dalam diri saya. Jadi kenapa setelah saya menjadi saksi Kristus atau murid Kristus, saya harus bersaksi lagi. Saya harus hidup melayani sebagai saksi Kristus lagi dalam kehidupan saya. Nah, jawabannya ada dua alasan yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu sekalian. Alasan yang pertama yaitu Roh Tuhan senantiasa penuh di dalam kita. Kalau kita baca kembali dalam Lukas 4 ayat 18, itu dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, dalam kata-kata Roh Tuhan ada padaku, tersirat pengertian bahwa Roh Tuhan ada pada Yesus. Untuk apa? Untuk menolong dia atau memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan banyak hal dalam pekerjaan yang Bapa percayakan kepada Yesus. Nah, inilah kata-kata pertama yang diucapkan Yesus sebelum Ia melakukan tugas-tugasnya yang dipercayakan Bapa kepadanya, yaitu bahwa oleh pengurapan Roh Kudus maka Ia dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa untuk membebaskan banyak orang termasuk kita. Nah, mungkin ada yang bilang, kan Yesus itu Tuhan. Memang Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tapi untuk
Bapak Ibu sekalian yang belum tahu bahwa Yesus juga adalah 100% manusia. Jadi Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Nah, di saat Yesus itu datang ke bumi ini, status dia itu 100% manusia. Dan dia tadi telah memproklamirkan bahwa dengan kuasa Allah yang ada dalam diri dia mampu melakukan segala perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan percayakan untuk dia lakukan. Yaitu apa? Penginjilan, melakukan banyak mujizat yang dia lakukan, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Nah, itu perkara-perkara yang Yesus tegaskan bahwa saya dapat melakukan semua itu karena apa? Karena ada Roh Tuhan yang ada dalam diri dia. Ada kuasa Allah yang memampukan dia untuk melakukan tersebut. Jadi dia mengajarkan kepada kita, bahkan menunjukkan kepada kita bahwa dengan kuasa Allah lah Yesus mampu melakukan semua itu. Dan kita pun dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan pada saat itu. Karena apa? Dan Roh Tuhan telah tinggal dalam hati setiap orang percaya. Dan firman Tuhan katakan bahwa Roh Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam Roma 8 ayat 11. Jadi situ dikatakan, jadi ciri-ciri orang yang telah dimenangkan di dalam Yesus Kristus, ciri-ciri orang yang telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah apa? Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita dipenuhi dengan Roh Allah dalam diri kita. Dan ciri yang paling utama yaitu apa? Kita memiliki keberanian untuk bersaksi. Nah, oleh karena itu sama pula yang berlaku untuk atas kita ini. Tuhan mau setiap kita melakukan dengan sungguh-sungguh yang dipenuhi oleh Roh Kudusnya, bukan hanya sebagai tanda bahwa kita telah dilantik dan ditugaskan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tapi juga memampukan kita untuk melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Jadi apa yang Yesus lakukan dahulu dapat kita lakukan saat ini. Karena apa? Karena kita memiliki roh sama, yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Roh Kudus yang memampukan, Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, Roh Kudus yang memberikan kita keberanian. Maka oleh itu mungkin ada yang tadi saya pertanyakan, kenapa setelah saya jadi murid Kristus saya harus bersaksi? Kenapa setelah jadi murid Kristus saya harus melayani sebagai saksi Kristus? Alasan yang pertama itu dia, bahwa kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus telah tinggal dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Oleh karena itu kita memiliki dorongan, keberanian untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita, untuk bersaksi kepada orang-orang yang masih terikat dalam ikatan dosa atau dalam terbelenggu dalam suatu hal-hal yang dosa-dosa dalam kehidupan mereka, dan mereka harus dibebaskan. Dengan apa? Dengan kesaksian-kesaksian kita. Untuk apa? Untuk memperkenalkan Yesus dalam kehidupan mereka. Nah, alasan yang kedua itu apa? Kita adalah alat yang efektif di tangan Tuhan. Lukas 4 ayat 18-19 juga jelas katakan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus Yesus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, jadi kita ini, alasan yang kedua itu apa? Kita ini adalah sebagai alat-alat Tuhan yang efektif di tangan Tuhan. Alat-alat yang akan digunakan Tuhan dengan luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat ada suatu alat pertukangan bentuknya kecil. Nah, alat pertukangan itu banyak fungsinya atau banyak alatnya. Jadi alat yang kecil itu ada di situ dalamnya seperti ada pisau, gunting, obeng, kikir, bahkan pembuka botol dan lain-lainnya. Nah, betapa praktisnya ketika kita membawa benda tersebut dalam saku kita. Jadi alat yang kecil fungsinya banyak. Alat yang kecil begitu praktis tapi banyak kegunaan dan fungsinya. Nah, Tuhan pun menyatakan seperti alat itulah Tuhan akan menggunakan kita. Jadi Tuhan akan menggunakan kita sebagai alatnya yang efektif. Yaitu untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang yang sengsara hidupnya. Untuk apa lagi? Untuk membalut orang-orang yang remuk hatinya. Untuk apa lagi? Untuk membebaskan setiap orang-orang yang masih tertawan atau terikat dalam kehidupan dosa mereka. Mencelikkan orang-orang buta rohaninya. Jadi setiap mereka yang masih buta rohaninya, kita bisa celikan. Kita bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan supaya apa? Supaya rohaninya yang masih buta itu bisa tercelik, bisa mengerti. Bahkan
mengangkat orang-orang yang tertindas jiwanya. Nah, kepada mereka lah kabar tentang tahun rahmat Tuhan harus kita kumandangkan. Jadi dalam arti kata, itulah fungsi kita sebagai alat-alat di tangan Tuhan yang efektif. Kita harus mengabarkan tahun rahmat Tuhan kepada setiap mereka yang tadi saya sebutkan di atas. Dan kesemuanya itu merupakan tugas kita. Tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan kita dimampukan oleh apa? Kembali lagi oleh Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, yang mengurapi kita, yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Tugas-tugas yang telah dipercayakan untuk kita di setiap ladang pelayanan kita, ya kita dimampukan oleh pengurapan Roh Kudus. Jadi bukan berarti orang-orang yang melakukan itu tuh bukan berarti, oh saya hamba Tuhan yang luar biasa. Oh saya karena pendidikan saya backgroundnya adalah pendidikan teologia. Oh mungkin saya memang pendidikan yang tinggi. Jadi saya pintar berkata-kata, pintar menyampaikan sesuatu untuk setiap mereka. Enggak ada hal seperti itu. Siapapun bisa Tuhan pakai. Orang yang sederhana sekalipun, kalau memang kita memberikan hati untuk dipakai Tuhan, Tuhan pasti pakai dengan luar biasa. Karena apa? Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berbuat seperti itu. Roh Kuduslah yang memberikan kita keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman itu. Jadi apa gunanya orang pintar tapi dia tidak memiliki Roh Kudus? Apa gunanya misalnya orang hebat dalam berkata-kata tapi Roh Kudus tidak ada dalam dirinya? Dia tidak akan pernah menyampaikan kebenaran firman dalam kehidupan dia. Dia tidak akan pernah menjadi saksi Kristus dalam kehidupan dia. Nah, saya percaya Tuhan ingin menjadi kita orang-orang yang aktif, bukan menjadi orang-orang yang pasif atau egois. Artinya apa? Artinya setelah kita menerima keselamatan itu, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita jangan menyimpan keselamatan untuk diri kita sendiri. Artinya kita jangan menjadi orang-orang yang egois dalam kehidupan kita. Ya udah, saya kan udah diselamatkan. Saya kan udah telah menerima janji kehidupan kekal oleh Yesus. Ya udah, itu kan buat diri saya. Orang lain bodo amat. Mau selamat mau enggak, itu bukan urusan saya. Nah, jangan kita jadi orang egois seperti itu. Ataupun kita menjadi orang yang pasif. Ya udahlah, diam aja. Mungkin memberitakan keselamatan itu bukan tugas saya. Tugas saya ya udah. Cuman menerima janji Tuhan dalam kehidupan saya telah diselamatkan. Nah, Tuhan gak mau seperti itu, karena kita diberkati untuk menjadi berkat untuk orang lain. Melalui apa? Melalui perkataan kita, melalui apa? Melalui sikap perbuatan kita yang mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, hal seperti itu yang ingin Tuhan sampaikan buat kehidupan kita. Jadi pesan Tuhan yang disampaikan melalui Lukas 4 ayat 18 dan 19 itu, Tuhan ingin sampaikan bahwa kita adalah orang-orang yang akan menjadi alat-alat yang efektif tangan Tuhan untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa tahun rahmat Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Karena apa? Karena memang masih banyak orang-orang yang terikat dalam dosa yang tadi saya sebutkan di atas. Masih banyak orang-orang yang harus mendengar kabar baik tentang Kristus dalam kehidupan mereka. Dan kita dimampukan oleh apa? Oleh karena Roh Kudus tinggal dalam kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus yang memberikan kita keberanian. Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan. Karena pengurapan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Nah, saya pun percaya kalau semua kita menjadi orang-orang yang aktif, yang mau menceritakan kabar baik tentang Yesus, mau melakukan penumpangan tangan kepada orang yang sakit, melayani mereka yang membutuhkan gitu kan, menceritakan kesaksian hidup kita mengenai Yesus, bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang Yesus telah perbuat dalam kehidupan kita. Maka saya percaya bahwa orang-orang yang sekitar kita, baik itu keluarga kita, orang-orang yang kita temui dalam kehidupan keseharian kita, pasti mereka akan menerima keselamatan tersebut. Asalkan apa? Asal kita menjadi orang yang aktif. Asal kita mau menjadi orang-orang yang terus bersaksi dalam kehidupan kita. Seperti tema tahunan gereja kami di Gereja Oikos Bogor ini, yaitu tentang tahun kesaksian, di mana kita semua mendorong setiap jemaat-jemaat untuk mau bersaksi, untuk mau menyampaikan kesaksiannya, baik itu dalam video sharing yang kita tayangkan ada di hari Jumat, Sabtu ataupun di setiap hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3, baik juga dalam kesaksian-kesaksian yang tertulis dalam bentuk warta di ibadah kita.
Nah, saya juga mungkin mengundang untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal-hal yang mau Bapak Ibu sharingkan. Bapak Ibu sekalian mungkin yang bukan jemaat di gereja pun bisa kita undang untuk Bapak Ibu sekalian menyampaikan kesaksian Bapak Ibu sekalian dalam bentuk tulisan. Bisa kirim di WA yang ada di dalam pengumuman. Ada sekretariat gereja kami, kirimkan aja kesaksian mungkin yang Bapak Ibu ingin sampaikan untuk menjadi apa? Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa sampaikan dalam bentuk tulisan, kirimkan juga nama, fotonya, jadi kita bisa tayangkan di dalam warta online kita. Silakan, saya terbuka, saya mengundang Bapak Ibu sekalian, karena memang tahun ini adalah tahun kesaksian bagi gereja kami. Jadi setiap Bapak Ibu sekalian yang ingin kesaksian untuk menjadi berkat untuk orang lain, silakan kirimkan kesaksian Bapak Ibu sekalian dalam bentuk tulisan. Oke? Nah, menceritakan Yesus yang terakhir adalah bukan bagian para pendeta atau hamba Tuhan saja. Saya seringkali menjelaskan berkali-kali tentang ini, bahwa tugas untuk menjadi kesaksian bukan tugas pendeta atau hamba Tuhan saja, tapi bagian dari setiap orang yang telah percaya kepada Yesus. Artinya setiap kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itulah tugas kita semua. Jadi bukan tugas seorang pendeta atau tugas seorang hamba Tuhan saja yang menyampaikan kebenaran di balik mimbar gereja. Ataupun mungkin Bapak Ibu sekalian berpikir bahwa pelayanan saya itu terbatas hanya gedung gereja saja. Di saat saya hari Minggu, saya datang, saya pelayanan. Setelah itu saya enggak. Bukan seperti itu. Pelayanan dimanapun ladang pelayanan kita terbuka bebas, terbuka luas. Mungkin di saat saya sebagai hamba Tuhan, saya melayani Bapak Ibu sekalian di balik mimbar gereja kami. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui rekaman khotbah yang ditayangkan dalam ibadah online kami. Setelah saya pulang, saya menjadi berkat dalam kehidupan rumah tangga saya. Saya menjadi berkat di dalam keseharian saya, dalam usaha saya. Dan itu pun tugas Bapak Ibu sekalian. Di dalam rumah tangga kalian bisa jadi berkat. Di dalam sekolah kalian bisa jadi berkat. Kalian bisa bersaksi di dalam lingkungan pekerjaan kalian, di kantor kalian bisa bersaksi tentang Kristus. Nah, jadi sekecil apapun yang kita lakukan, segala sesuatunya kalau bersama Kristus ada suatu hal yang luar biasa. Jadi percaya tidak ada yang kecil atau tidak ada pun yang besar. Karena kita melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Kristus. Karena yang kita lakukan adalah melayani sebagai saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa, di mana Engkau telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan pada setiap kami semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu Tuhan tidak ada yang lepas begitu saja Bapa. Segala sesuatu tidak ada yang sia-sia begitu saja ya Bapa. Dan aku percaya Tuhan, setiap Bapak Ibu sekalian, setiap para pemirsa yang menyaksikan tayangan ibadah ini, Engkau melembutkan hati setiap mereka ya Bapa. Engkau membuka hati setiap mereka Bapa, untuk mereka dapat menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Untuk setiap kami semua sama-sama Tuhan bertumbuh, berakar dalam setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terutama Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang mau bersaksi, berani menyaksikan setiap hal-hal yang luar biasa yang telah terjadi dalam kehidupan kami ini Bapa. Sehingga kami Tuhan juga dapat menjadi saksi-saksi Kristus dalam kami melayani, menyampaikan bahwa tahun rahmat Tuhan masih ada sampai sekarang, untuk membebaskan setiap mereka yang masih terbelenggu dalam dosa, masih terikat dalam dosa. Bila kami menyampaikan kebenaran firman itu kepada setiap mereka, pakai kami Tuhan sebagai alat-alat yang luar biasa, sebagai alat-alat-Mu yang efektif di tangan-Mu ya Bapa. Sehingga kami Tuhan menjadi melayani Engkau Tuhan dalam segala ladang pelayanan yang Kau percayakan pada setiap kami Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi alat-alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu itu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau urapi setiap kami Bapa. Kau penuhi kami terus Tuhan dengan kasih anugerah-Mu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya untuk memberkati kegerakan di Gereja Oikos Bogor. Karena itu Bapak Ibu Saudara dapat memberi lewat tayangan di bawah ini. Baik, sebelum memberi, mari bersama-sama kita satukan hati kita untuk persembahan kita hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa karena Engkau baik, teramat baik dalam hidup setiap kami. Tiba saatnya kami akan memberi Tuhan, biar persembahan kami hari ini boleh memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu. Berkati setiap kami yang memberi maupun orang-orang yang mengelola Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, puji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tetap setia dalam hal memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan mingguan. Dan mungkin ada sebagian kita yang masih terdampak di masa-masa pandemi ini. Tapi saya percaya bukan seberapa besar atau kecilnya hal yang kita berikan kepada Tuhan dalam bentuk persembahan kita. Tapi Tuhan melihat kesetiaan kita, ketaatan kita dalam hal memberi. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah di saat kita mau taat dan memberi. Dan Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang akan menjadi kebutuhan dan keperluan kita sehari-hari. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita di akhir ibadah kita, dan saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bersatu dalam doa syafaat hari ini. Mari kita satukan doa kita dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa, di mana firman-Mu Tuhan telah memberkati setiap kami semua ya Bapa. Di mana firman-Mu Tuhan telah memberikan kami Tuhan hal-hal yang luar biasa ya Bapa. Suatu terobosan-terobosan Tuhan dalam kehidupan kerohanian kami Tuhan telah Kau bukakan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi alat-alat-Mu Tuhan di tangan-Mu yang luar biasa Tuhan untuk menjadi kesaksian dalam kehidupan kami Bapa. Bila setiap kami semua Tuhan bisa menjadi saksi Kristus Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Dimanapun Engkau menempatkan setiap kami Bapa, itulah menjadi ladang pelayanan kami Bapa. Dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami, itulah ladang pelayanan yang Kau berikan dan Kau percayakan pada setiap kami semua ya Bapa. Dan bila Tuhan Engkau telah memberikan Roh Kudus dalam hati setiap kami, dalam kehidupan setiap kami, yang memampukan kami, memberikan kami kekuatan, yang menganugerahkan setiap kami, bahwa setiap kami memiliki keberanian untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan setiap kami semua. Terima kasih ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Oikos Bogor Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap hal-hal yang boleh terus Kau berkati Tuhan atas gereja kami Bapa. Untuk setiap hal-hal yang luar biasa yang boleh Kau percayakan Tuhan atas gereja kami Tuhan. Di mana gereja kami Tuhan bisa menjadi gereja yang terus berdampak, bisa menjadi gereja yang bisa menjadi kesaksian untuk memberkati banyak orang Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk hal-hal yang boleh Kau percayakan pada setiap kami Tuhan, pemimpin-pemimpin-Mu ya Bapa, pelayan-pelayan-Mu Tuhan di gereja kami ini Bapa, di mana kami boleh melayani Engkau Tuhan dengan sukacita Bapa, dengan antusias Bapa, dengan segala hal yang Kau percayakan Tuhan pada setiap pelayan-pelayan-Mu ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, pelayanan kami Bapa, baik itu pelayanan online kami Bapa, bisa memberkati banyak orang Bapa, bisa memberkati Tuhan bagi setiap mereka yang menonton Tuhan tayangan ibadah kami ini Bapa. Dan biarlah Tuhan mereka semua bisa terberkati Bapa. Mereka semua bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa juga Tuhan. Sama seperti Engkau memberkati setiap kami Tuhan, pemimpin-pemimpin-Mu maupun jemaat di Gereja Oikos Bogor ini Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk setiap rumah tangga demi rumah tangga Bapa, kehidupan keluarga demi keluarga ya Bapa. Engkau memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan, tantangan dalam kehidupan mereka Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Engkau memberikan juga Tuhan setiap mereka yang bekerja Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan Tuhan, Kau akan buat berhasil, dan semua itu Tuhan hanya untuk dikembalikan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bagi setiap mereka yang bersekolah, berstudi Tuhan, Kau berikan mereka hikmat, kepintaran Tuhan, keunggulan dalam mereka bersekolah ya Bapa. Sehingga Tuhan mereka juga bukan hanya bisa menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan bagi banyak orang Tuhan, tapi mereka juga menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dalam sikap, perkataan maupun perbuatan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan, kami juga tak lupa Tuhan berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa, kota di mana kami tinggal ya Bapa. Kami serahkan Tuhan bangsa kami, kota kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau memberkati kota kami Bapa. Kau memberkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin daerah di kota kami ini Bapa, sehingga mereka dapat memimpin kota kami Tuhan dengan pemimpin yang terus takut akan Engkau Tuhan. Pemimpin yang memiliki hati yang bersih ya Bapa. Bahkan untuk negara kami juga Tuhan, bangsa Indonesia ini Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami ini Bapa, dari presiden dan wakil presiden ini Bapa, para menteri Tuhan, bahkan jajaran-jajaran yang paling tinggi sekalipun Tuhan, sampai jajaran yang terendah Tuhan di pemerintahan pusat ya Bapa. Kami serahkan kepemimpinan mereka ke dalam Engkau Tuhan. Biar setiap mereka Tuhan dapat memimpin bangsa ini Bapa, dapat membawa Tuhan bangsa ini Tuhan menjadi
Bangsa yang bisa terbebas Tuhan dari setiap apapun permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia ini Bapa. Terutama Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan bangsa kami bisa melewati Tuhan masa-masa ini ya Bapa. Sehingga kami semua juga Tuhan bisa melihat Tuhan bahwa kemuliaan-Mu Tuhan akan dinyatakan atas bangsa kami Bapa. Akan banyak orang Tuhan di bangsa Indonesia ini Tuhan akan melihat Tuhan bahwa keluar biasa Engkau Tuhan sungguh terjadi Tuhan atas setiap hal-hal yang boleh Kau nyatakan atas bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa, dan Kau sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami juga rindu dan siap menerima berkat yang daripada-Mu Bapa. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat tangan kita untuk menerima curahan berkat. Terimalah berkat dari arah Bapa Surgawi, cinta kasih, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus setiap dosa-dosa kita dan telah memberikan jaminan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Dan terimalah berkat dari Roh Kudus yang telah tinggal dalam kehidupan kita, telah tinggal dalam hati kita, yang memberikan kita kekuatan, kemampuan, bahkan keberanian untuk kita terus sama-sama terus bersaksi, menceritakan segala hal-hal yang luar biasa tentang Kristus dalam kehidupan kita semua. Dan bila Roh Kudus akan terus memimpin kita mulai hari ini sampai akhir, sehingga kita terus bisa ada dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus yang selalu senantiasa menuntun dan memimpin kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah menerima dan percaya, kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terus ikuti ibadah bersama gereja kami, Gereja Oikos Bogor, untuk mendapatkan makanan rohani yang dibagikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Untuk semakin hari untuk semakin bertumbuh, berakar kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat mengikuti ibadah kami minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.